Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yorasulus Tompau dengan NIM 2002-2150-1007. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko kerja dan pengendaliannya yang bisa terjadi pada suatu pekerjaan di lapangan. Yang pertama, item pekerjaan, di mana pekerjaan persiapan, yaitu pengadaan alat dan material. Potensi bahaya atau risiko bekerja yang bisa saja terjadi, yaitu terjepit material atau alat berat dengan penilaian risiko akibat luka berat, cacat, atau kematian. Sedangkan peluangnya luka sedang dengan risiko tinggi. Pengendalian risiko pada potensi bahaya ini: penggunaan alat pelindung diri, memberikan arahan atau instruksi kepada operator alat berat agar tidak terjadi kesalahan fatal. Yang kedua, pekerjaan tanah. Pekerjaan tanah ini menyangkut pekerjaan galian dan timbunan, di mana potensi bahaya atau risiko bekerja yang bisa saja terjadi yaitu sesak akibat debu dengan nilai akibat luka ringan, sedangkan peluangnya kadang-kadang terjadi, sehingga risikonya risiko kecil. Pengendalian risikonya: pasang rambu atau brikade sebagai pagar pengaman, menggunakan sarung tangan katun, masker, dan sepatu buat safety. Yang kedua, tersandung atau jatuh, di mana penilaian risikonya masih sama halnya terjadi seperti sesak akibat debu, yang mana akibatnya luka ringan. Peluangnya kadang-kadang terjadi, sehingga risikonya risiko kecil. Pengendalian risikonya masih juga sama. Yang ketiga, terjepit atau tertimbun. Akibat penilaian risiko dengan nilai akibat luka berat, cacat, atau kematian, sehingga peluangnya jarang terjadi, sehingga risikonya risiko kecil. Yang keempat, terkena benda tajam. Akibat yang terjadi yaitu luka berat atau cacat ataupun kematian, sedangkan peluangnya kadang-kadang terjadi, sehingga risikonya risiko sedang. Pengendaliannya juga masih sama seperti halnya yang terjadi pada kasus pertama, kedua, dan ketiga. Yang ketiga, item pekerjaan pondasi dan beton, di mana pekerjaan ini mencakup pada pemasangan besi, pemasangan pondasi, dan pengecoran. Potensi bahaya atau risiko bekerja yang bisa saja terjadi ada 4. Yang pertama, terjepit atau terperangkap, di mana penilaian risiko dengan akibat luka berat, cacat, ataupun kematian, sedangkan peluangnya kadang-kadang terjadi, sehingga risikonya risiko sedang. Pengendalian risikonya: menyusun instruksi kerja pekerjaan pondasi dan beton, menggunakan alat bantu seperti crane atau penggunaan katrol, serta menggunakan sarung tangan katun, helm safety, dan sepatu buat safety. Yang kedua, bangunan runtuh akibat kegagalan struktur, di mana penilaian risikonya dengan nilai akibat 3, yaitu luka berat, cacat, ataupun kematian, dan peluangnya kadang-kadang terjadi, sehingga risikonya risiko sedang. Pengendaliannya masih sama halnya dengan kasus yang pertama. Yang ketiga, bahaya benda atau alat berat, dengan penilaian risiko dengan nilai akibatnya 3, yaitu luka berat atau cacat ataupun kematian. Kemudian peluangnya yaitu kadang-kadang terjadi, sehingga risikonya risiko sedang. Pengendalian risikonya masih sama halnya juga dengan kasus pertama dan kedua. Yang keempat, kejatuhan material. Nilai akibat yang terjadi pada kejatuhan material yaitu luka berat, cacat, ataupun kematian, sedangkan peluangnya kadang-kadang terjadi, sehingga risikonya risiko sedang. Pengendalian risikonya masih sama terjadi seperti kasus 1, 2, dan 3. Yang keempat, pekerjaan pasangan, di mana pekerjaan pasangan ini biasa
kita temukan dalam pekerjaan pasang batu bata dan plesteran. Potensi bahaya atau risiko bekerja yang bisa saja terjadi, yang pertama terjatuh dari ketinggian dengan penilaian risiko dan nilai akibatnya 3, yang mana luka berat, cacat, atau kematian. Peluang kadang-kadang terjadi sehingga risikonya risiko sedang. Pengendalian dari potensi bahaya ini yaitu menggunakan sarung tangan, sepatu safety, helm safety. Yang kedua, kejatuhan material, yang mana penilaian risikonya juga masih sama dan pengendalian risikonya juga masih sama seperti kasus pertama, yaitu terjatuh dari ketinggian. Yang kelima, pekerjaan plafon, di mana pekerjaan ini termasuk mencangkup dalam pembuatan rangka plafon, pemasangan plafon, pengecatan plafon, dan pengecatan plafon. Potensi bahaya atau risiko bekerja yang bisa saja terjadi ada 4, yaitu cedera benda tajam dengan nilai akibat 3, yaitu yang mana luka berat, cacat, ataupun kematian. Peluangnya kadang-kadang terjadi sehingga risikonya risiko sedang. Pengendalian risikonya memeriksa alat sebelum digunakan menggunakan sarung tangan dan helm safety. Yang kedua, terhantam palu, yang mana penilaian risiko dengan nilai akibatnya 2, yaitu luka sedang. Sedangkan peluangnya sering terjadi. Risikonya risiko sedang. Pengendalian risikonya masih sama juga dengan kasus yang pertama. Yang ketiga, objek berayun sehingga jatuh, di mana penilaian risiko pada nilai akibatnya 3, yaitu luka berat. Peluangnya jarang terjadi sehingga risikonya kecil. Pengendaliannya juga masih sama seperti halnya kasus 1 dan 2. Yang keempat, kejatuhan material, yang mana penilaian risikonya pada nilai akibat 3, yang mana bisa saja terjadi luka berat, cacat, ataupun kematian. Nilai peluangnya 2, kadang-kadang terjadi sehingga risikonya risiko sedang. Pengendalian risikonya masih sama juga seperti kasus pertama, kedua, dan ketiga. Yang keenam, pekerjaan lantai, di mana pekerjaan lantai ini pada item pekerjaan lantai ini, di mana dia mencakup pekerjaan pemasangan keramik. Potensi bahaya atau risiko bekerja yang bisa saja terjadi yaitu keselau akibat lantai berlubang dengan potensi risiko dan mempunyai nilai akibat yaitu 2, di mana luka sedang, sedangkan peluangnya 2, kadang-kadang terjadi sehingga risikonya risiko sedang. Sedangkan pengendalian risikonya pemberian tanda lantai berlubang, sarung tangan katun, dan sepatu safety. Yang kedua, pada potensi bahayanya yaitu tersandung atau jatuh. Tersandung atau jatuh ini juga memiliki penilaian risiko yang sama serta pengendalian risikonya yang juga sama seperti halnya kasus keselau akibat lantai berlubang. Yang ketujuh, item pekerjaan kosen pintu dan jendela. Potensi bahaya atau risiko bekerja yang bisa saja terjadi yaitu cedera benda tajam dengan penilaian risiko yang mana nilai akibatnya 3, yaitu luka berat, dan peluangnya kadang-kadang terjadi sehingga risikonya risiko sedang. Sedangkan pengendalian risikonya bisa menggunakan sarung tangan, sepatu safety. Yang kedua, terjepit saat penyetelan, yang mana penilaian risiko pada nilai akibatnya 2, yaitu luka sedang. Sedangkan peluang bisa terjadinya yaitu kadang-kadang terjadi sehingga risikonya cukup kecil dengan nilai 2.
Pengendalian risikonya masih tetap sama menggunakan sarung tangan dan sepatu safety. Yang kedelapan, item pekerjaan sanitari, di mana pekerjaan ini mencakup pasang kloset, wastafel, keran air, floor drain, bak mandi, shower, dan lainnya. Potensi bahaya atau risiko bekerja yang bisa saja terjadi yaitu cedera benda tajam dengan penilaian risiko dan mempunyai nilai akibat yaitu nilai 2, di mana luka sedang, sedangkan peluangnya 2, di mana kadang-kadang terjadi, sehingga risikonya 4, di mana risiko sedang. Pengendalian dari bahaya risiko ini yaitu menggunakan sarung tangan dan sepatu safety. Menggunakan sarung tangan dan sepatu safety, kemudian pemberian tanda lantai licin. Yang kedua, terjepit saat pemasangan, di mana potensi risiko dengan nilai akibatnya 2, yang mana luka sedang, peluangnya 1, jarang terjadi, sehingga risikonya risiko kecil. Di mana pengendalian risiko ini yaitu pemberian tanda lantai menggunakan sarung tangan katun dan sepatu safety. Yang ke-9, pekerjaan atap. Pada pekerjaan atap ini dia mencangkup pemasangan kuda-kuda, rangka baja, dan pasang atap. Potensi atau bahaya yang bisa saja terjadi yaitu 1, jatuh dari ketinggian dengan nilai risiko dan mempunyai nilai akibat 3, yang mana luka berat dan peluang terjadinya 2, yang mana kadang-kadang terjadi, sehingga risikonya risiko sedang. Pengendalian risiko ini bisa menggunakan helm safety, tali keselamatan, rompi keselamatan, dan sepatu safety. Yang kedua, cedera benda tajam. Pada pekerjaan ini dia punya penilaian risikonya masih sama terjadi seperti kasus jatuh dari ketinggian, dan pengendalian risikonya juga masih tetap sama. Yang ketiga, kejatuhan material. Nah, pada kejatuhan material juga masih tetap sama seperti kasus yang pertama, jatuh dari ketinggian dan cedera benda tajam. Kemudian pengendalian risikonya juga masih tetap sama. Dan yang keempat, cuaca panas. Cuaca panas ini mempunyai penilaian risiko dengan nilai akibat 1, yang mana luka kecil dan peluang terjadinya jarang terjadi, sehingga risikonya risiko kecil. Pengendalian risikonya juga masih tetap sama seperti kasus yang pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Yang ke-10, item pekerjaan site improven, di mana item pekerjaan ini termasuk dalam item pemasangan paving, yang mana bahaya atau potensi yang biasa terjadi, yang pertama terjepit, yang pertama terjepit dengan nilai risiko akibat 1, nilai peluang 1, sehingga risikonya risiko kecil. Adapun pengendalian pada risiko ini menggunakan safety line atau larangan masuk, menggunakan sarung tangan, masker, dan helm. Yang kedua, terhantam benda atau material, yang mana nilai akibatnya 2, luka sedang, sedangkan peluangnya 1, yaitu jarang terjadi, sehingga risikonya cukup kecil. Pengendaliannya juga masih tetap sama. Sedangkan yang ketiga, sesak akibat debu, ini penilaian risikonya masih sama dengan kasus yang pertama, yaitu terjepit.
pengendalian risikonya juga masih sama seperti kasus 1 dan 2. Yang ke-11, item pekerjaan mechanical electrical, di mana pekerjaan ini menyangkut dalam pemasangan instalasi listrik. Potensi atau bahaya yang bisa saja terjadi yaitu tersetrum dengan nilai risikonya di mana nilai akibatnya 3, yang mana luka berat, sedangkan peluangnya 2 sering terjadi dengan nilai risikonya risiko sedang. Pengendalian yang biasa digunakan pada potensi bahaya ini yaitu mengecek alat listrik terlebih dahulu, persiapan tabung pemadam api, menggunakan helm safety, sarung tangan, katun, rompi keselamatan, dan sepatu safety. Yang kedua, terbakar dengan nilai potensi risikonya di mana nilai akibatnya 3, yaitu luka berat, cacat, ataupun kematian. Peluang 1, yang mana jarang terjadi dan sehingga nilai risikonya cukup kecil, dan pengendaliannya juga masih tetap sama seperti kasus tersetrum. Yang ketiga, terjepit dengan nilai risikonya dengan nilai akibatnya 2, di mana luka sedang dan peluang terjadinya kadang terjadi sehingga risikonya berada pada risiko sedang. Pengendalian yang bisa dilakukan pada risiko pekerjaan ini yaitu mengecek alat, masih sama halnya terjadi pada kasus 1 dan kasus 2. Yang ke-12, item pekerjaan furnitur. Pada item pekerjaan furnitur biasa kita temukan dalam pembuatan kursi, meja, lemari, rak buku, tempat tidur, dan lainnya. Potensi atau bahaya yang bisa saja terjadi. Yang pertama, cedera benda tajam dengan nilai potensi pada nilai akibatnya 3, yang mana luka berat, kemudian peluang terjadinya 2, yang mana kadang-kadang terjadi sehingga risikonya 6, di mana risiko sedang. Dan pengendaliannya memeriksa alat sebelum digunakan, menggunakan sarung tangan, sepatu safety, dan kacamata. Yang kedua, cedera akibat kegagalan alat dengan penilaian risiko dan dengan nilai akibatnya 3, yang mana luka berat, cacat, ataupun kematian. Sedangkan peluangnya jarang terjadi sehingga risikonya cukup kecil, yaitu risiko 3, dan pengendalian risikonya bisa masih sama terjadi seperti kasus yang pertama. Dan yang ketiga, benturan benda berat, di mana potensi nilai risikonya pada nilai akibat 3, di mana bisa saja terjadi luka berat, cacat, ataupun kematian. Sedangkan peluang terjadinya 1, jarang terjadi sehingga risikonya 3, yaitu risiko kecil. Pengendaliannya masih sama seperti kasus yang pertama, yaitu cedera benda tajam, dan kasus kedua cedera akibat kegagalan alat. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya harap ini bisa dapat menjadi patokan dan acuan untuk kita sebagai mahasiswa yang biasa bekerja pada lapangan, terutama pada kita mahasiswa teknik sipil, supaya kita lebih mengetahui bagaimana apa saja bahaya-bahaya yang bisa saja terjadi, kemudian bagaimana kita bisa mengendalikan bahaya-bahaya tersebut. Mungkin itu saja, semoga ini bisa menjadi bermanfaat bagi kita. Sekian dari saya.
Terima kasih.